Hello, welcome back di channelnya Dilihat Photoworks. Kali ini kita bakal bahas mengenai skin retouching ya. Intinya sih cuma satu ya. Kita harus merapikan tone atau terang gelapnya kulit tanpa menghilangkan pori-pori. Oke, di sini kita akan jelaskan, kita akan bahas salah satu teknik dari sekian banyak teknik yang digunakan untuk skin retouching. Teknik ini juga bukan saya yang nemu, ini hasil riset, hasil survei, hasil belajar dari banyak sumber, dan saya compile semuanya di sini. Ini salah satu teknik tersingkat yang saya tahu untuk skin retouching. Supaya nggak lama, kita langsung ke fotonya aja. Kita buka file latihan yang sudah saya sertakan di deskripsi. Lalu seperti biasa ini kita duplikat, ya, supaya file aslinya tetap ada untuk perbandingan. Nah, setiap teknik skin retouching yang saya tahu ya, itu ada kesamaannya. Yang pertama yaitu adalah cleaning up. Ini kunci untuk skin retouching. Jadi cleaning up itu kita membersihkan bagian-bagian yang seperti ini. Saya zoom in, Ctrl plus. Ini bagian-bagian yang mengganggu pokoknya, sesuai dengan pandangan fotografernya ya tentunya ya. Kalau buat saya misalnya ini atau ini, itu bisa kita hilangkan. Ini karena teknik yang digunakan sebenarnya sama-sama aja. Yang membedakan retouching satu dengan lainnya adalah ini cleaning up ini gitu loh. Ada yang ngerjainnya rapi, ada yang ngerjainnya buru-buru gitu. Jadi teman-teman kalau ada waktu, kerjakan serapi mungkin. Caranya, kalau di sampel ini saya gunakan healing brush ya. Kita bikin layer baru ya, lalu gunakan ini healing brush ya. Lalu jangan lupa ini sampel all layer. Kenapa digunakan di layer baru? Supaya ini saya tunjukin. Membesarkan mengecilkan ukuran brushnya supaya kita kerjanya cepat, gunakan tombol bracket. Ini membesarkan mengecilkan. Kerjanya begini. Tahan Alt, klik sampel kulit yang bagus, lalu gambar di area kulit yang mau kita sempurnakan kayak gini. Before, after, before, after. Kalau kita cek ini all layer ya, tadi kita kerjakan di layer terpisah ya. Ini hasil pekerjaan kita, ini kita bisa lihat gitu. Kalau langsung di fotonya susah lihatnya. Dengan demikian kita bisa kurangi opacity-nya, kita bisa masking, kita bisa modifikasi dan lain-lain. Oke, jadi selalu kerjakan di layer yang terpisah. Nah, proses ini lumayan makan waktu tergantung fotonya ya. Cuma ini saya kasih contoh beberapa spot aja. Seperti itu. Perhatikan area yang kita sampel. Misalnya kalau kita mau menutupi daerah ini, jangan ambil dari daerah yang nggak ada pori-porinya. Misalnya ini kurang jelas pori-porinya, jangan. Kita ambil dari area yang pori-porinya ada gitu. Seperti itu, lanjutin aja sampai ke atas. Nah, supaya lebih singkat videonya, nih saya sudah buatkan. Ini hasil pekerjaan saya. Ini makan waktu sekitar 2-3 menit ya. 2-3 menit ya. Saya pindahkan ke foto tadi, duplikat layer, lalu ke dokumen yang tadi nih. Oke. Nah, ini ya. Ini saya delete aja. Ini hasil clean up-nya ya. Kita lihat pori-porinya ada nih, udah kembali ya, lebih halus, tapi terang gelap kulitnya nggak rapih tuh, karena memang tadi kita fokusnya ke tekstur. Nah, di teknik berikutnya ini kita akan coba rapikan terang gelapnya. Caranya gini, pertama ya, kita flatten layernya gitu. Cuma jeleknya apa kalau kita flatten ya, ini klik kanan lalu flatten image ya, proses yang tadi kita kerjakan tuh hilang gitu. Kita gunakan cara yang lain, yaitu dengan cara stamp visible. Itu
diingat-ingat aja tombolnya karena ini sering kita pakai. Ctrl Alt Shift E. Lihat aja tombol-tombol modifier yang kiri itu ada Ctrl, ada Shift, ada Alt, itu pencet aja semua. Ctrl Alt Shift sama E. Oke. Jadi ini seakan-akan di flatten ya. Tapi pekerjaan kita tadi nggak hilang. Tetap ada di bawahnya. Oke. Nah, lalu di layer ini kita duplikat lagi. Untuk pembanding juga. Selalu kerjakan di layer terpisah ya. Nah, ini step pertamanya adalah saya invert dulu. Image, adjustment, invert. Oke. Ya, memang kelihatannya ajaib fotonya ya, jadi negatif. Tapi ikutin aja dulu sementara. Nah, di sini blending inputnya kita ganti menggunakan vivid light. Oke. Setelah itu kita gunakan filter di sini. Filter, other, high pass. Ya. Nah, di sini yang kita lihat itu hanya terang gelapnya aja. Kayak gini misalnya. Ini kan bercak-bercak hitamnya masih kelihatan nih, hitam putih ini shadow highlightnya. Kita cari titik di mana ini kelihatan rata, rapih. Oke. Teksturnya lupakan dulu karena emang ini bukan untuk tekstur ya, hanya untuk tone aja. Biasanya di kisaran sekitar 18 sampai 20-an kalau saya ya. Teman-teman bisa pakai angka lain, cuma untuk guide aja tuh 26 tuh udah kelebihan, kira-kira sekitar 18-an atau 20-an ya. Ketik di sini juga boleh. Saya pakai 18 deh. Lalu kita klik OK ya. Selanjutnya gunakan filter satu lagi, filter, blur, Gaussian blur. Oke. Gaussian blur ini dia bisa mengembalikan teksturnya gitu, yang tadi hilang itu. Kita start dari 0, lalu kita zoom 100% ya dengan Ctrl plus, atau lebih sedikit nggak apa-apa supaya jelas. Nah, kita naikin radiusnya sampai bagian pori-pori. Abaikan bagian mata dan yang lain-lain. Yang penting pori-porinya dulu. Kita lihat nih bagian kulit sini. Biasanya ya untuk guide lagi ini sekitar 3 sampai 4. Tergantung teman-teman ya, mau berapa. Saya gunakan agak ekstrim deh, 4 deh. Oke. Before, after. Tuh, pori-porinya sudah kembali. Lihat, udah halus banget. Bagian ini yang tadi kita retouch sudah halus. Saya klik OK, ya, kita lihat. Tuh. Oke lah, bagian kulitnya sudah rapi. Sekarang timbul masalah baru. Ya. Efek ini harusnya hanya kena pada kulit, karena kalau kena pada bagian-bagian lain, mata, bibir, hidung, gitu ya. Ini jelek, efeknya nggak bagus tuh, kelihatan. Ya, kita bisa atasi ini dengan cara masking. Kita klik maskingnya, ya. Lalu supaya mudah, gunakan paint. Ini paint bucket ini, lalu ganti warnanya dengan warna hitam. Nah, jadi istilahnya masking berwarna hitam ini istilahnya adalah masking negatif. Jadi efek tadi itu kita hilangkan dulu, baru kita bisa gambar di daerah-daerah yang kita mau. Oke. Cara cepatnya, saya ulang. Cara cepatnya adalah dengan cara tahan Alt, lalu klik maskingnya. Dia jadi hitam, gitu. Kalau kita nggak tahan Alt, ya maskingnya positif, kayak gini putih. Oke. Yang kita mau adalah masking negatif, tahan Alt, klik di sini, supaya kita bisa gambar mau di mana si smoothingnya kita bikin, smoothingnya kita bikin. Oke. Bisa teman-teman pakai flow sedikit misalnya, jadi sedikit-sedikit kerjanya gitu bisa. Cuma untuk kebutuhan video ini saya gunakan flow 100% ya. Lalu saya gambar di area-area yang saya mau dengan tinta yang dengan brush yang berwarna putih. Oke. Tuh, putih misalnya. Lihat dahsyatnya teknik ini ya.
kita bisa rapihkan. Seperti biasa, kalau ukuran berasnya terlalu besar untuk area ini, misalnya kita bisa kecilin dengan tombol bracket. Nah, sedikit hint, biasanya yang harus diperhatikan adalah area di bawah hidung itu harus tajam, ya. Lalu mata itu udah pasti, ya, jangan sampai. Nah, ini kalau kita terlalu dekat ke pinggir, hitam tuh. Hati-hati dengan pinggiran kayak gini. Dan satu lagi, brushnya gunakan yang halus. Oke, hardness-nya 0. Ukurannya bebas berapa aja, tapi hardness-nya harus 0. Oke. Nah, kalau sudah sampai tahap ini sudah selera, ya silahkan aja teman-teman mau sehalus apa, serapi apa. Seperti ini. Saya coba kerja cepet ya, biar teman-teman bisa langsung lihat bedanya. Kayak gini ya. Nah, before after, lihat udah banyak banget perubahannya. Oke, nah misalnya daerah ini kan jadi lebih hitam tuh sedikit. Kita bisa hapus di area sini dengan cara gunakan brush berwarna hitam, lalu hilangkan dari tepian sini nih. Nah, seperti itu. Oke. Kalau mau ditambahkan efeknya, ya balikin aja brushnya ke warna putih. Seperti itu. Oke, segitu aja. Sementara teknik yang praktis, cepat, dan keren lah kalau buat saya ya, karena pori-porinya tetap kita bisa tahan, tetap bisa kita kontrol. Selanjutnya sampai ketemu di video delight yang berikutnya. Kalau kita mau lebih sempurnakan ini untuk retouching mata atau mungkin dodging and burning, itu nanti kita siapkan di video berikutnya. Oke, sementara sampai ketemu di video selanjutnya.